wabarakatuh, Bu Mariati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Daryanti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, gimana kabar Bu Mariati? Alhamdulillah, baik juga, Bu. Ada apa ini, Bu Daryanti? Ada yang mau dibicarakan dengan saya? Iya, ini Bu Mariati. Saya ada sedikit permasalahan yang saya ingin bicarakan dengan Bu Mariati. Apakah Ibu Mariati bersedia berbagi dengan saya? Iya, Bu. Monggo. Saya mau mendengarkan cerita Bu Daryanti. Monggo. Alhamdulillah. Ya Bu, kedepannya saya ingin menemukan solusi dengan permasalahan saya yang saya hadapi saat ini, Bu. Bu Mariati semoga bersedia membantu saya, Ibu Mar. Insya Allah, Bu. Monggo. Oh iya. Begini Bu, di dalam kelas saya terdapat anak yang selalu diam saat berkegiatan. Dan ia pun tidak pernah mau berbicara, mengemukakan pendapatnya atau ide. Bahkan saat berbicara dengan teman pun ia sangat pelan dan selalu berbisik-bisik. Tetapi apabila keinginannya tidak terpenuhi, ia akan menangis. Kalau saya tanya, dia hanya diam dan tidak menjawab. Nah, seperti itu, Bu. Kira-kira Ibu Mariati bisa mengasih solusi apa terhadap saya? Monggo. Berarti anak Ibu itu terlalu pendiam, ditanya nggak mau menjawab, tapi jika mempunyai keinginan harus selalu terpenuhi ya, Bu? Iya, Bu. Kira-kira Nah, seperti itu. itu kira-kira penyebabnya itu apa ya, Bu? Kok anak Ibu itu pendiam, terus kalau mempunyai keinginan itu harus selalu terpenuhi, itu penyebabnya kira-kira apa, Bu? Sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anak berperilaku seperti itu, Bu. Saya sudah tanyakan pada anak secara baik-baik, ternyata katanya dia malu pada teman-temannya. Kemudian saya tanyakan juga kepada orang tua, ternyata anak tersebut mengalami keterlambatan dalam berbicara. Dan selama ini ia tinggal di kota, Bu, jadi jarang berinteraksi dengan teman sebayanya maupun tetangga di sekitar rumahnya. Seperti itu, Bu. Berarti dia mempunyai keterlambatan berbicara ya, Bu ya? Iya. Terus kedua, anak tersebut merupakan pindahan dari Kota. Jakarta, dari kota, Ya. terus pindah ke situ, tapi dia anaknya itu pendiam, terus kalau ditanya itu diam, tapi kalau mempunyai keinginan harus selalu terpenuhi. Iya, seperti Ya, itu, Bu. itu berarti mungkin penyebabnya. Ibu berarti apakah Ibu sudah mengkomunikasikan dengan siapa? Sudah mencari tahu tentang latar belakang anak tersebut atau bagaimana, Bu? Iya, saya sudah berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Memang seperti itu. Anaknya itu mengalami keterlambatan bicara dan di tempat tinggalnya dulu itu susah bergaul. Nah, harapan saya dalam pembelajaran itu anak aktif dan antusias dan tidak hanya menggeleng dan mengangguk saja. Seperti itu, Bu. Dia harapan saya anak tersebut mempunyai respon yang positif terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Seperti itu. Berarti itu harapan Ibu ya agar anak tersebut mempunyai respon positif dalam kegiatan pembelajaran, terus bisa bersosialisasi dengan teman juga, nggih? Nggih, seperti itu. Terus Ibu juga sudah mengkomunikasikan, berarti langkah-langkah apa yang Ibu ambil dalam masalah ini, Bu? Ya, saya sudah terpikirkan oleh saya ya, Bu. Yang pertama, saya ingin melakukan anak tersebut berkomunikasi aktif dengan dua arah. Terus kemudian saya mengajak teman untuk bermain dan bersosialisasi serta membacakan beberapa cerita dan selalu memberi semangat agar anak tersebut mau mengungkapkan keinginannya serta pendapatnya dan sering memberi perhatian lebih agar anak itu tumbuh rasa percaya dirinya. Seperti itu, Bu. Berarti tadi Ibu sudah
mencari penyebabnya ya Bu ya. Sudah Ya, tanya, sudah menghubungi dengan orang tuanya juga, terus sudah apa ya tadi, mencari tahu, mempunyai harapan ya besar terhadap anak tersebut, juga mengambil langkah. Apakah langkah tersebut Ibu Yanti sudah rasa sudah cukup atau ada langkah-langkah yang lainnya Bu untuk itu mengatasi masalah tersebut? itu hanya langkah awal saja ya Bu. Kita lakukan dulu bagaimana respon anak tersebut. Nah, setelah itu saya akan melakukan berbagai kegiatan yang merangsang ia selalu aktif gitu Bu. Oke, berarti sudah mengkomunikasikan, sudah Ibu juga mengambil langkah-langkah dengan berbicara dengan anak tersebut, dengan teman-temannya juga. Iya kan Bu, sudah Ya, melalui cerita, terus juga sudah apa tadi yang Ibu sampaikan? sudah mengajak anak untuk apa ya, selalu aktif lah ya. Oh iya, Terus iya. juga selalu mengingatkan anak-anak secara terus-menerus dan memberi kenyamanan pada seluruh murid saya agar mereka bahagia Iya, serta iya. memberi apresiasi terhadap anak yang berani dengan cara memberikan stiker senyum ya Bu, Oh dan iya, juga iya Bu. pelukan terhadap anak. Nah, itu yang saya lakukan Bu. Oke, berarti Ibu itu terusan langkah-langkahnya sudah dijalankan, sudah mencari tahu. Dalam hal ini ya Bu, dalam masalah ini, kira-kira siapa saja yang terlibat ya Bu? Oh iya, tentunya saya menyelibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, dan Ya. orang tua serta warga masyarakat sekitar Oh, agar berarti mendukung anak tersebut tampil bisa percaya diri loh, seperti itu Bu. oh nggih, berarti Ibu sudah mengkomunikasikan nggih dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan anak tersebut, dengan orang tua, dengan warga sekitar juga. Terus kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari langkah-langkah tersebut? Apakah Ibu sudah mendapatkan solusinya? Terus bagaimana perkembangan anak tersebut Bu sekarang Bu? Alhamdulillah perkembangan anak tersebut sedikit demi sedikit secara bertahap sudah mulai bisa mengemukakan pendapatnya, sudah mulai bisa bergaul dengan teman-temannya, dan sudah respon. Tapi ya masih seperti itu, suaranya belum terlalu keras, tapi sudah menunjukkan respon yang positif, Bu. Oh, berarti anak tersebut sudah menunjukkan respon yang positif ya Bu ya? Iya. Oh iya, alhamdulillah. Terus sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah sudah lega dan sudah berbagi cerita dengan Ibu Mariati dan mendapat solusi yang terbaik dengan permasalahan ini. Iya, makasih Bu. Apa mau ada yang disampaikan lagi oleh Bu Daryanti? Saya rasa sudah cukup ya Bu. Terima kasih atas segala waktu dan kesempatannya. Iya. Mungkin kalau semua sudah disampaikan ke saya, Bu Daryanti juga sudah mencari tahu penyebabnya anak tersebut kenapa, sudah mengambil beberapa langkah tadi yang seperti Bu Daryanti sudah sampaikan kepada saya. Terus Bu Daryanti juga mempunyai harapan besar terhadap anak tersebut agar anak tersebut itu bisa bersosialisasi dengan teman, ya, bisa apa ya? Mau mendengarkan pendapat teman biar tidak selalu ingin merasa menang sendiri juga. Ya. Terus Bu Daryanti sekarang sudah mencari tahu, sudah menemukan solusinya dari sebelah ini. Sekarang karena saya mau melanjutkan kegiatan yang lain, mungkin dari Bu Daryanti juga sudah tidak ada yang mau dibicarakan lagi sepertinya. Ya, Ibu sudah. Terima kasih banget. Ya, kalau sudah cukup. Segala waktu dan kesempatannya, semoga kita dipertemukan lagi di lain kesempatan ya Bu ya.
Oh Terima iya, kasih Bu Bu. Mariati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Saya bacakan hasil refleksi saya ya Bu. Oke Bu, monggo. Hal apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu adanya komunikasi yang baik antara coach dan kuci agar dapat leluasa menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu bagaimana coach mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi daripada diri saya, yaitu sebagai coaching. Yang masih perlu diperbaiki dalam diri saya adalah lebih memahami perilaku anak didik, kurangnya melakukan pendekatan terhadap anak didik dan keluarganya, kurangnya menjalin komunikasi yang baik dengan siswa. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Saya harus punya gambaran pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, yaitu membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coach. Yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Saya akan terus berlatih untuk melakukan praktek coaching dan merefleksikan dan memperbaiki diri apa yang masih kurang. Terus umpan balik dari coach. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan atau masalah yang saya alami pada saat observasi mendapat solusi dari coach dan saya ingin mempraktikannya untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, kompetensi yang saya ingin kembangkan juga bisa meningkat. Seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih Bu Daryanti atas paparannya dari Ibu nggih. Refleksinya dari Ibu. Mungkin sekarang gantian saya yang merefleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Daryanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mariati. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Daryanti. Apakah Bu Daryanti punya waktu sebentar untuk saya bisa berbincang-bincang dengan Bu Daryanti? Oh, tentu saja ada Bu. Ya, terima kasih. Ada hal apa nih? Ya, saya mau tanya kabar Bu Daryanti dulu. Mohon maaf, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya sudah baik. Sudah sembuh ya Bu, katanya kemarin habis sakit. Alhamdulillah, sudah. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Begini Bu, saya lagi ada sedikit masalahan dengan anak didik saya Bu. Iya, masalah apa ya Bu? Kalau boleh saya tahu. Ya, begini. Anak didik saya itu perempuan. Dia itu mempunyai karakter memang pendiam. Anaknya memang dari dulu pendiam. Sekarang dia kelompok B. Kelompok B dia anaknya pendiam. Tapi kemarin 1 minggu kemarin Bu, 1 minggu kemarin anaknya itu nggak berangkat. Saya tanyakan ke orang tuanya, katanya itu akan habis sakit, batuk pilek itu. Terus 2 hari yang lalu dia berangkat. 2 hari yang lalu dia sudah berangkat sekolah, tapi keadaan dia itu masih murung. Saya tanya, dia jawabannya itu cuman sedikit. Jadi dia seperti anak yang ketakutan seperti itu, Bu. Oh iya. Bu Mariati sudah mencari faktor permasalahannya apa? Oh iya, untuk faktor permasalahannya itu kan dia 2 hari ini masuk tapi dalam keadaan anak yang kurang senang lah.
dalam keadaan yang rasa agak sedikit takut, mungkin dia jadi pendiam, dia asik dengan menyendiri, nggak mau dengan teman. Terus kebetulan kemarin waktu dia dijemput sama ibunya, pulang sekolah dijemput sama ibunya, saya itu ngobrol dengan ibunya, dengan kebetulan Mbak Nabilanya ikut di situ, berarti kita ngobrol bertiga nih Bu di kantor. Saya tanya ke ibunya Mbak Nabila, itu tentang kediamannya Mbak Nabila itu, dia jadi pendiam sekali itu kira-kira kenapa seperti itu kan. Ibunya menjawab, katanya itu Mbak Nabila itu takut dengan salah satu temannya Bu. Takut dengan salah satu temannya bernama Gendis. Ya mungkin sebelum dia izin 1 minggu itu sakit, mungkin itu habis tukaran atau gimana dengan Gendis. Jadi Nabilanya itu merasa takut dengan Gendis. Terus saya kan tanya, selain itu ada apa lagi? Seperti itu kan. Terus ibunya bilang, sebenarnya itu Nabila itu takut dengan Gendis, dia itu sudah lama mengungkapkannya dengan ibunya, Bu. Tapi kan saya sebagai pihak gurunya baru tahu kemarin. Malahan Nabilanya itu pengen pindah ke kelas sebelah. Pengen pindah ke kelas asidik. Seperti itu, Bu. Tapi waktu saya tanya kemarin, anaknya kan diam sekali. Terus saya juga menanyakan ke ibunya, loh kalau nanti habis tukaran sama temennya minta pindah, habis bermasalah dengan temannya minta pindah, nanti semua anak juga seperti itu Bu. Apa nggak ada solusi lainnya? Seperti itu kan, saya konsultasikan dengan ibunya. Terus ibunya juga bilang, ya coba mohon minta bantuan ke saya agar saya itu bisa membujuk Nabilanya lagi, agar dia itu merasa tenang lagi di kelas bersama saya dan teman-teman yang lain. Seperti itu Bu Yanti. Oh iya, jadi permasalahannya itu anak itu merasa takut dan kurang nyaman di kelas itu nih Bu? Iya, karena dia mempunyai masalah itu dengan salah satu temannya. Seperti itu Bu. Apakah Bu Mariati sudah memiliki langkah-langkah yang akan digunakan untuk menghadapi masalah tersebut? Iya, untuk langkah-langkahnya sih sebenarnya saya sudah mengambil beberapa tindakan juga ya Bu. Pertama saya juga sudah mengkomunikasikan dengan orang tuanya itu. Saya menanyakan ke orang tuanya tentang penyebabnya Nabila itu pendiamnya itu kenapa kira-kira. Terus yang kedua, setelah saya berbincang-bincang dengan orang tuanya Bu, saya itu curhat dengan rekan sejawat saya, dengan kepala sekolah saya curhat tentang masalah Mbak Nabila itu. Terus saya itu setelah curhat-curhat, saya diberi saran oleh mereka agar saya membujuk teman-teman yang lain agar mau berteman lagi dengan Mbak Nabila. Akhirnya saya itu mempertemukan Mbak Nabila dengan Mbak Gendisnya, karena katanya itu Nabila takut dengan Gendis kan. Saya mempertemukan keduanya, tapi sebelum dipertemukan saya sudah berbicara dulu dengan Nabila dulu, terusan saya sudah berbicara dengan Gendis dulu. Setelah itu baru saya pertemukan, berarti kita melakukan semacam pertemuan 3 orang, Bu. Oh iya. Membicarakan tentang bagaimana, terus mereka juga sudah saling minta maaf, mereka sudah mau berteman lagi, terus saya mengajak teman-teman yang lain agar kita selalu bermain bersama, Bu, untuk merengkuh. Memang kalau Mbak Nabila itu kalau nggak diajak main sama yang lainnya, dia itu kan mojok sendiri. Dia kan takut, mungkin pemalu karena dia di rumah ternyata juga jarang keluar rumah, Bu. Oh iya. Jadi dia di rumah itu selalu di rumah dengan ibunya terus, jarang bermain keluar rumah, jarang bersosialisasi dengan teman. Kalau di tempat saya kan kalau sore kan ada itu TPQ, itu juga belum masuk ke TPQ mungkin, jadi begitu masuk ke sekolah
dia itu kaget sosialisis dengan teman sebaya, Bu. Terus saya sih selalu membuat dia nyaman. Saya mengajak teman-teman yang lain, ayo nak, kita ajak Mbak Nabila bermain bersama. Di samping itu saya juga membacakan banyak sekali buku cerita tentang indahnya persahabatan, tentang pentingnya menjaga kenyamanan perasaan teman. Ya, saya juga sudah banyak melakukan itu. Alhamdulillah, Bu, dengan itu sekarang Nabilanya itu sudah mau berteman lagi dengan yang lainnya, Bu. Ya, alhamdulillah Nabilanya itu sudah mulai merasa nyaman di kelas saya lagi. Gitu, Bu Yati. Oh iya, baik Ibu Mariati, rencana yang Ibu jalankan menurut saya sudah bagus. Ya. Terus kemudian rencana Ibu selanjutnya untuk melaksanakan komitmen tersebut itu nantinya bagaimana? Untuk rencana selanjutnya ya Bu Yanti ya. Iya. Jadi untuk rencana selanjutnya saya itu pengen mengajak anak-anak semua. Enggak cuman Mbak Nabilanya, saya pengen mengajak anak-anak semua untuk kita saling sayang teman. Untuk kita saling menyayangi teman, saling berbagi, kita juga harus saling menghormati teman. Ya melalui pembiasaan, melalui saya membacakan buku cerita itu, Bu, tadi seperti yang sudah saya lakukan, melakukan kegiatan yang untuk mengajak biar mereka nanti berkolaborasi dengan sesama teman, Bu. Iya. Agar mereka bisa bersosialisasi dengan yang lainnya juga. Ya karena di TK kadang memang ada anak yang sudah bisa bersosialisasi, ada anak yang belum bisa bersosialisasi. Iya, Bu, seperti itu. Iya. Oh iya, saling berkolaborasi ya, Bu. Semoga mendapat hasil yang lebih baik dan ke depannya komitmen tersebut dapat dijalankan dengan baik juga. Nah, kira-kira nih siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini, Bu? Yang terlibat dalam kegiatan ini yang jelas saya sebagai gurunya ya, Bu. Ya, saya sebagai gurunya, wali kelasnya dia, terus Nabila juga anak tersebut, Gendis dan teman-teman yang lainnya. Terus saya juga melibatkan kepala sekolah, teman sejawat, dan saya juga mengkomunikasikan dengan orang tuanya, Bu. Iya. Oh iya, bagus sekali ya, Bu ya. Berarti ke depannya anak-anak untuk lebih menjalin berkomunikasi ya, Bu, supaya mereka bisa terjalin hubungannya dengan baik. Terus anak tersebut juga tidak takut lagi. Terus anak tersebut juga menjadi nyaman belajar di kelasnya. Ya, Bu ya. Terus Bu. Sudah terjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah, Bu Yanti, saya sudah menceritakan masalah ini dengan Bu Yanti. Akhirnya saya merasa lega. Saya bisa menyampaikan unek-unek yang ada di hati saya. Terus terang ini juga bagi saya itu suatu ganjalan ya, Bu, suatu masalah. Setelah saya berbagi dengan Bu Yanti, dengan yang lainnya juga alhamdulillah ini bisa mengurangi beban saya. Akhirnya saya bisa merasa plong. Mudah-mudahan dengan ini untuk kedepannya saya dalam pembelajaran dengan anak-anak, mereka bisa merasakan hal yang nyaman. Anak-anak itu bisa bahagia, bisa merdeka ya, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Bu ya. Saya rasa perbincangan ini sangat biasa dan saya harap kedepannya Bu Mariati selalu semangat. Amin. Untuk melaksanakan komitmen tersebut. Nah, kira-kira ada hal lain lagi yang ingin Ibu bicarakan? Sepertinya sudah nggak ada, Bu. Mohon maaf ya Bu Yanti, sudah mengganggu waktunya Bu Yanti. Terima kasih sekali atas waktunya Bu Yanti mau mendengarkan
cerita saya, mau berbagi dengan saya, mau membantu mencarikan solusi bagi saya. Okay. Sama-sama Bu. Ya, kalau begitu saya mohon undur diri. Semoga kita dipertemukan di lain kesempatan Ibu Nggih, Bu Yanti, nggih. Mohon maaf. Apabila banyak salah, terima kasih. Nggih. Baik, Bu Daryanti, saya akan merefleksikan diri tentang coaching yang sudah kita lakukan tadi, Ibu Daryanti, nggih. Nggih. Saya selaku apa ini? Coach. Saya selaku coaching. Jenengan selaku coach ya, Bu. Nggih. Saya akan merefleksikan diri dari kegiatan tersebut dengan pertanyaan ini. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Alhamdulillah, coaching sudah berjalan dengan baik. Dengan melakukan percakapan antara coach dan coaching, ternyata bisa membuat kita untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Kita berbagi, kita sharing tentang permasalahan Ibu Daryanti, nggih. Kita jadi bisa berbagi. Kita bisa mencari solusi bersama. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki adalah bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik dan bagaimana caranya kita bisa memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh? Berarti yang harus dilakukan oleh saya untuk tetap dalam kondisi present, Ibu, kehadiran penuh, berarti saya itu harus tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu kita harus bisa selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Kita juga bisa melakukan kegiatan stop dan mindfulness. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya yaitu kita harus bisa saling memahami satu sama lain. Kita juga harus berusaha menjadi pendengar yang baik, menjalin kolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, wali murid, dan yang lainnya. Terus, umpan balik dari coachee. Pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan yaitu saya bisa mengungkapkan apa yang sedang saya rasakan, permasalahan apa yang sedang saya rasakan. Alhamdulillah, dari sebelum saya melakukan coaching dengan coach, tadi saya masih mempunyai unek-unek di hati saya. Tapi setelah saya melakukan coaching dengan coach, alhamdulillah dengan berbagi sesama teman, kita bisa meringankan beban kita. Kita juga bisa menemukan solusinya secara bersama-sama. Mungkin itu refleksi dari saya tentang coaching, Bu Daryanti. Iya, Bu. Ya, berarti ini bisa ditarik lagi. Monggo. Terima kasih.